Begitu pula dengan Marsha dan Bayu yang berdiri di sana. Mereka tampak bingung melihat Arkana. Lalu Arkana yang sudah tak tertawa lagi berdiri dari tempat duduknya dengan ekspresi dingin penuh amarah. Arkana melangkah mendekati Rafa. Pria itu menatap tajam Rafa hingga membuat Rafa sedikit takut, tapi Rafa tidak menundukkan wajahnya. "Kau mantan suami Sania, bukan?" tanya Arkana. "Iya, Tuan." Arkana melihat penampilan Rafa dari bawah sampai ke atas. Pria itu memang tampan dan cara berpakaiannya rapi, tapi sifatnya brengsek. Di mata Arkana, pria itu sama sekali tak punya nilai. Entah bagaimana orang-orang di perusahaanku menerima pegawai bodoh sepertimu. Untuk pertama kalinya, Rafa disebut bodoh oleh orang, dan itu adalah pemilik perusahaan tempatnya bekerja. Dia tentu bingung mendengar maksud ucapan Arkana. "Saya tidak mengerti kenapa Tuan menganggap saya bodoh." Arkana malah tersenyum miring. "Suatu saat kau akan mengerti maksudku." Lalu Arkana menoleh ke Amita dan Ratna. "Kalian berdua sejak kemarin sampai saat ini pasti begitu senang dan puas dengan permainan yang kalian mainkan, dan kalian mengira kalau aku tidak tahu apapun. Aku bukan orang bodoh yang bisa kalian tipu dengan permainan murahan seperti ini." Arkana menunjukkan kembali hasil tes DNA-nya di depan Amita dan keluarganya. "Hasil tes DNA ini memang asli, tapi kalian tidak tahu kalau sampel yang aku berikan pada dokter itu adalah sampel milik pengawalku." Semua orang terkejut, terutama Amita, Ratna, Rafa, dan Bayu yang merencanakan semua ini, tapi mereka masih belum sepenuhnya paham yang dikatakan Arkana. "Milik pengawal Anda?" tanya Amita, mengerutkan keningnya melihat Arkana yang tampak santai, tapi ekspresi pria itu tetap dingin. "Aku tidak sembarangan memberikan sampel DNA-ku pada orang lain, apalagi pada orang rendahan seperti kalian. Terlebih aku tahu apa yang kalian rencanakan di belakangku. Karena itu, aku berikan sampel milik pengawalku. Benar seperti yang aku pikirkan, kalian diam-diam menukar sampel DNA yang kuberikan dengan sampel DNA milik Bayu. Jadi sampel DNA siapapun yang kuberikan tetap membuktikan kalau anak itu adalah anakku. Sewaktu Bayu sudah memberikan darahnya untuk dijadikan sampel DNA-nya, saat itulah ia menukar namanya dengan nama Arkana di sampel DNA itu. Jadi sampel DNA yang diberikan Arkana menjadi milik Bayu, sedangkan sampel DNA-nya sendiri menjadi milik Arkana. Tubuh Amita seketika menjadi lemas. Begitu terkejutnya Amita mendengar ucapan Arkana, bahkan ia hampir jatuh jika tak ada Ratna yang memegangnya. Rafa dan Ratna juga syok sampai mereka tidak tahu harus mengatakan apa saat ini. "Arkana, kamu tahu, tapi kenapa selama ini diam?" tanya Bayu penasaran dengan apa yang dipikirkan Arkana. "Aku ingin menunjukkan pada kalian bahwa bukan hanya kalian saja yang bisa bermain-main. Kalian licik, aku bisa lebih licik lagi dan mengikuti permainan kalian." Ternyata menyenangkan. Bayu tidak bisa berkata apapun lagi, sedangkan Marsha yang sejak tadi berdiri di samping suaminya juga syok mendengar kebenaran itu. Jadi anak yang dikandung Amita adalah anak Mas Bayu. Itu berarti simpanan Mas Bayu adalah Amita, bukan Sania. Sayang, plak. Marsha tidak tahan hingga ia menampar suaminya di depan semua orang. "Aku memberikanmu status di keluargaku. Aku sampai menentang omaku demi kamu. Tapi ternyata kau seperti ini. Aku tidak menyangka kalau pria yang kubanggakan selama ini adalah pria brengsek. Taksa, gagak, seret orang-orang ini keluar dari vilaku." Tita Arkana yang masih tetap tenang di depan mereka semua. Taksa dan Gagak segera bergerak untuk menyeret Buju Meria, Ratna, Rafa, dan Amita. Namun seketika itu juga Rafa berlutut di depan kaki Arkana karena yakin
bahwa Arkana pasti akan memecatnya dari perusahaan. Tuan Arkana, tolong maafkan kami. Kami melakukan ini karena khilaf, mohon Rafa sembari menundukkan kepalanya di depan Arkana. Arkana yang berusaha untuk tenang tidak bisa menahan amarahnya lagi melihat pria itu malah memohon di depannya. Sikapnya yang tidak tahu diri tidak disukai Arkana. Arkana pun berjongkok di depan Rafa dan langsung mencengkram leher Rafa dengan begitu keras. Gampang sekali kau meminta maaf dan bilang hilaf setelah kau dan keluargamu merencanakan semua ini. Tuan, Rafa kesakitan sampai ia sulit untuk bicara. Cengkeraman Arkana memang erat, seolah pria itu ingin membunuh Rafa. Ratna, Amita dan Bu Jumria ketakutan dan begitu khawatir melihat Arkana mencengkik leher Rafa hingga mereka berniat mendekati Arkana dan Rafa untuk membantu, tapi mereka ditahan oleh pengawal Arkana. Aku tidak hanya akan menyingkirkanmu dari perusahaanku, tapi juga membuatmu tidak bisa diterima di perusahaan manapun. Profilmu akan tersebar di semua perusahaan dan itu akan membuatmu tidak bisa diterima di perusahaan manapun. Kalau sampai ada perusahaan yang masih menerimamu, maka perusahaan itu akan berurusan dengan RH. Ucapan Arkana membuat Rafa semakin takut. Ratna yang ada di sana tampak kasihan melihat Arkana menyakiti Rafa hingga ia sekuat tenaga melepaskan diri dari pengawal Arkana, lalu dengan cepat berlutut di depan Arkana. Tolong lepaskan Tuan, tolong, kami salah. Arkana menoleh ke Ratna yang berlutut di samping Rafa. Ratna, kau belum merasakan fotomu disebarkan, bukan? Aku akan membuatmu merasakannya seperti yang dirasakan Sania saat kau menyebarkan foto-fotonya. Rafa dan keluarganya diseret keluar oleh Liam dan dua pengawal Arkana. Mereka diseret paksa, bahkan sampai didorong kasar oleh dua pengawal Arkana beserta barang-barang Bu Jumria dan Amita. Hei, villa ini milik anakku. Tuan Arkana sendiri yang memberikannya pada anakku, jadi kalian tidak bisa mengusir kamu dari sini, teriak Bu Jumria karena tidak terima jika ia diusir secara tidak hormat oleh mereka, apalagi ia sudah menganggap bahwa villa ini milik anaknya, tak peduli bahwa anaknya sudah menipu Arkana. Kalian benar-benar orang tidak tahu malu. Marsha yang sedang berjalan dari dalam membalas ucapan Bu Jumria dengan tatapan angkuhnya. Marsha berdiri melihat keluarga itu. Kami bukan orang tidak tahu malu. Kami cuma berusaha mempertahankan barang yang sudah jadi milik kami, dan villa ini sudah diberikan Tuan Arkana pada anak saya. Jadi villa ini milik anak saya. Marsha tercengang mendengar ucapan Bu Jumria. Ia tidak menyangka bahwa orang-orang seperti itu sungguh tak punya malu sampai menganggap barang orang sebagai miliknya sendiri. Ada ya orang seperti kalian, sudah diusir tapi masih saja tidak mau pergi, bahkan menganggap barang orang milik sendiri. Hei Bu, anak perempuan kamu itu jadi simpanan laki-laki beristri. Harusnya ibu diam saja setelah tahu perbuatan anak ibu. Sekarang ibu malah bicara seperti orang tidak waras. Ibu mana yang akan diam saja melihat anak-anaknya ditindas? Tidak ada. Dan aku bicara lantang di sini hanya untuk membela anak-anakku. Kau dan orang-orangmu sudah berdosa karena menyakiti hati seorang ibu. Jadi harusnya kalianlah yang sadar dengan perbuatan kalian, bukan malah mengatakan di depan seorang ibu bahwa dia tidak waras karena membela anaknya. Saking marahnya Bu Jumria sampai menunjuk-nunjuk Marsha. Matanya pun terbelalak melihat Marsha yang berdiri angkuh di depannya. Miris sekali punya ibu seperti Anda, tidak bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Anda sampai menganggap barang orang milik Anda sendiri. Hei Bu, surat kepemilikan rumah ini masih atas nama kakakku. Dia hanya mengizinkan anakmu tinggal di sini karena kasihan dia tidak memberikannya pada kalian. Liam maju mendekati Marsha yang ikut emosi karena terpengaruh dengan ucapan Bu Jumria.
Nona Marsha, sebaiknya Anda tidak perlu meladeni mereka. Kalau mereka tidak mau pergi dari sini, saya bisa hubungi polisi untuk membuat mereka sadar. Ratna dan Rafa yang mendengar ancaman Liam segera menarik Bu Jumriyah menjauh dari Marsha. Bu, sudah, sebaiknya kita pulang saja, kata Rafa, menarik ibunya pergi, tapi ia tetap lembut pada ibunya. Tidak, Rafa, ibu harus minta keadilan pada mereka. Mereka sudah memperlakukan kita seperti orang rendahan, tegas Bu Jumriyah. Bibi, mereka orang-orang berkuasa, jadi apapun yang kita lakukan sekarang tidak akan menguntungkan untuk kita. Justru kita semakin menderita, Bibi. Apalagi kalau mereka sampai bawa polisi, kita semakin sulit untuk lepas. Ditambah lagi aku dan Rafa sudah dipecat dari perusahaan. Bahkan aku dan Rafa mungkin tidak bisa kerja di perusahaan manapun. Kalau kita tetap diam dan tidak melawan mereka, mungkin mereka masih berbaik hati dengan kita. Setidaknya aku dan Rafa bisa kerja di perusahaan. Jadi Bibi, please jangan bicara lagi. Ratna sampai memohon di depan Bu Jumriyah agar Bu Jumriyah berhenti marah-marah di sana. Bu Jumriyah baru sadar bahwa anaknya dipecat, bahkan sampai dibuat tak bisa bekerja di perusahaan lain. Hal itu yang membuat Bu Jumriyah semakin emosi, namun ia tidak mampu lagi untuk berteriak. Amarahnya yang ia rasakan saat ini malah lari ke jantungnya. Ia hanya bisa memegang dadanya yang tiba-tiba sakit. Sakitnya luar biasa hingga beliau tidak sanggup untuk bicara lagi. Ia pun sulit mengatur nafasnya karena sakit jantungnya yang tiba-tiba muncul. Bu, ibu kenapa? Seru Rafa tampak khawatir melihat ibunya seperti itu. Bu Jumriyah tidak bisa menjawab. Seketika itu juga Bu Jumriyah pingsan hingga membuat Rafa, Amita dan Ratna panik. Bu, seru Amita yang berusaha memegang tubuh ibunya. Marsha masih berdiri memperhatikan mereka karena masih memiliki hati nurani, hingga membuat Marsha kasihan dengan Bu Jumriyah. Ia meminta pada salah satu pengawal kakaknya untuk membawa Bu Jumriyah ke rumah sakit. Namun Rafa lebih dulu mengangkat ibunya ke mobilnya sendiri. Mobil itu melaju cepat setelah Amita, Ratna, dan pengasuh yang sedang menggendong bayi Amita. Di saat itu, Arkana keluar dari dalam villa dan menghampiri Marsha yang masih berdiri di sana. Marsha, kakak harus katakan ini padamu. Walau anak-anak butuh orang tua lengkap, tapi kalau kau terus mempertahankan pernikahanmu dengan pria seperti Bayu, itu malah semakin membuatmu terluka. Rumah tanggamu juga pasti tidak akan harmonis lagi karena masalah Bayu dengan Amita. Lalu dampaknya tetap ke anakmu, karena anak itu butuh cinta yang harmonis dari kedua orang tuanya. Kalau Eli punya ayah dan ibu lengkap, tapi setiap hari bertengkar, itu malah bikin mentalnya terganggu. Anak itu butuh lingkungan yang sehat, bukan lingkungan buruk. Aku memang berencana mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, Kak, ucap Marsha dengan raut wajahnya yang tiba-tiba sedih. Itu pilihan yang bagus, Marsha. Setelah menanggapi Marsha, Arkana masuk ke mobil. Liam menyusul bersama dua pengawal Arkana. Mobil melaju pergi. Barulah saat itu Marsha berjalan ke arah mobilnya. Di saat ia membuka pintu mobilnya, Bayu datang. Marsha, tunggu sebentar, seru Bayu. Marsha menoleh melihat suaminya. Raut wajahnya seketika dipenuhi amarah dan kebencian. Besok aku akan mengajukan gugatan cerai lewat pengacara. Jadi mulai hari ini kau jangan pulang ke rumah keluargaku karena kau bukan bagian dari RH lagi, Mas Bayu. Bayu meraih tangan Marsha, tapi Marsha menghindar dengan cepat hingga Bayu tak berhasil memegang tangan Marsha. Marsha,
Aku salah karena sudah selingkuh darimu, tapi bukan aku yang memulainya. Perempuan itulah yang menggodaku lebih dulu. Jujur dari hatiku yang paling dalam, aku hanya mencintaimu sayang. Marsha malah tersenyum sinis mendengar ucapan Bayu. Aku benar-benar wanita bodoh. Bisa-bisanya aku percaya semua yang kau katakan dulu. Ternyata semua kata-kata cinta yang keluar dari mulutmu itu hanya sebuah kebohongan. Semua kata-kata itu untuk menjeratku ke dalam tipu dayamu, tapi aku tidak akan lagi terjerat Bayu. Sudah cukup, Marsha, tolong percaya padaku. Kali ini aku sungguh mencintaimu, karena itu aku ikut kerja sama dengan Ratna dan Amita. Aku coba untuk mempertahankan rumah tangga kita dengan cara seperti itu sayang. Bayu memohon dengan sangat agar Marsha memaafkannya, bahkan menunjukkan ekspresinya yang menyedihkan. Namun Marsha sudah tidak percaya sedikit pun pada Bayu. Bahkan jika Bayu bersungguh-sungguh mencintainya, Marsha tetap tak akan menerima Bayu lagi yang selingkuh darinya sampai memiliki anak dari wanita lain. Kau itu tidak mencintaiku Bayu, kau mencintai status keluargaku. Tidak sama sekali Marsha, kau itu sudah gagal jadi seorang suami. Please jangan buat dirimu gagal jadi seorang ayah. Saat ini Marsha hanya meminta satu pada Bayu, untuk tetap bertanggung jawab pada anaknya dengan memberikannya kasih sayang seorang ayah. Aku tetap akan tanggung jawab sama Eli, tapi tolong berikan aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya, ujar Bayu yang terus berusaha membujuk Marsha. Sekarang apapun yang kamu katakan tidak akan bikin aku mengurungkan niatku. Kau itu sudah gagal jadi seorang suami, tidak pantas lagi kupertahankan. Tapi meski begitu, cobalah untuk menjadi seorang ayah yang baik untuk anakmu. Setidaknya masih ada yang membuat anakmu bangga punya seorang ayah. Bayu seketika menjadi diam setelah mendengar bahwa Marsha tidak peduli lagi dengan semua bujukannya. Marsha pun masuk ke mobilnya karena tidak ingin mengatakan apapun lagi pada Bayu. Lalu Marsha melajukan mobil itu, meninggalkan Bayu sendiri di sana. Bayu marah dengan semuanya, terutama dengan rencananya yang gagal sampai membuat istrinya dan kakak iparnya semakin tak percaya padanya. Brengsek, umpat Bayu. Hari ini Bayu benar-benar sial, rencananya gagal. Marsha tidak percaya lagi padanya. Istrinya itu ingin menceraikannya. Ia juga tidak diizinkan pulang ke rumah RH, dan sekarang ia harus jalan kaki sejauh 1 kilo dari villa sampai ke jalan raya karena tidak punya mobil, dan Marsha meninggalkannya sendiri. Di daerah villa itu memang jarang ada kendaraan masuk. Mau tidak mau Bayu harus jalan kaki jika ingin meninggalkan villa itu. Sementara di rumah sakit, Bu Jumriah sedang ditangani oleh dokter Rafa, Amita, dan Ratna menunggu di luar dengan kekhawatiran yang jelas terlihat di wajah mereka. Sepertinya Bibi kena serangan jantung Rafa, ucap Ratna pada Rafa yang duduk di sampingnya. Rafa diam saja, ia hanya menundukkan wajahnya di sana hingga membuat Ratna makin khawatir dengan lelaki itu. Dengan lembut, ia memegang bahu Rafa. Jangan khawatir, Bibi pasti akan baik-baik saja. Dokter yang menangani Bu Jumriah pun keluar dari ruang IGD Rafa. Amita dan Ratna seketika berdiri bersamaan. Mereka menghampiri dokternya dengan kekhawatiran mereka. Bagaimana keadaan ibu saya, Dok? Tanya Rafa. Wajah dokter itu begitu serius. Ibu Anda mengalami stroke parah karena pasien ternyata punya riwayat tekanan darah tinggi. Mereka bertiga shock mendengar ucapan dokter. Rafa sampai gemetar mendengar ibunya terkena stroke. Saya kira beliau
Saya kira beliau kena serangan jantung, Dok. Soalnya beliau sempat memegang dadanya, saut Ratna yang belum puas mendengar penjelasan dokter itu. Tekanan darah dan ritme jantung memang sangat berpengaruh pada stroke, dan orang yang mengalami stroke pertama kali memiliki riwayat tekanan darah tinggi. Lalu tekanan darah tinggi tiba-tiba muncul seperti ini kalau orang sedang emosi, dan saya menebak kalau emosi ibu Anda sudah sangat berlebihan sampai ibu Anda terkena stroke. Jadi untuk menangani itu, ibu Anda akan dirawat dulu di rumah sakit untuk beberapa hari ke depan, jelas dokter itu. Baik, Dok, jawab Rafa yang masih berusaha untuk kuat. Sedangkan Amita begitu syok mendengar ibunya terkena stroke sampai ia terduduk lemas di sana. Bahkan ia mengeluarkan air mata kesedihannya. Oke, pasien akan dipindahkan ke kamar inap, tapi sebelum itu Anda selesaikan dulu administrasinya, kata dokter itu pada Rafa. Baik, dokter itu pergi. Begitu juga dengan Rafa yang harus menyelesaikan administrasinya agar ibunya bisa dipindahkan ke kamar inap. Ratna yang tetap di depan ruang IGD bersama Amita mendekati Amita yang sedang menangis. Tenang Amita, semuanya pasti akan baik-baik saja. Bibi akan sembuh dan bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Amita yang tadinya menunduk mengangkat wajahnya melihat Ratna. Ibuku menjadi seperti ini semuanya karena rencana Mbak Ratna yang gagal. Coba kalau Mbak Ratna pintar seperti mereka, kita tidak akan hancur begini. Ini bukan karena rencana Mbak Ratna yang gagal, Anita, tapi karena Sania. Sania itu sudah mencuci otak Tuan Arkana sampai Tuan Arkana berpihak padanya. Apa kau tidak dengar kalau Arkana membela Sania? Tuan Arkana sampai memecat Rafa dan aku dari perusahaan karena Sania. Amita yang tadinya menyalahkan Ratna kini beralih menyalahkan Sania. Perempuan, beraninya dia menggagalkan sebuah rencana kita. Apa dia nggak sadar kalau dia itu wanita rendahan yang miskin? Lihat saja, aku akan membalas perbuatannya. Dia sudah menghancurkanku dan juga membuat ibuku masuk rumah sakit. Matanya penuh dengan dendam dan kebencian terhadap Sania. Ratna yang melihatnya malah tersenyum miring.